Oke, baik. Terima kasih panitia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu nih ya teman-teman di webinar nasional pada malam hari ini. Semoga teman-teman di sini dimanapun dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke. Mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi untuk topik pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai quality control dalam perusahaan. Penting nggak sih? Gitu ya. Jadi kita tahu gitu ya, di dalam perusahaan itu ada quality control gitu ya. Sebenarnya seberapa penting ada quality control di dalam perusahaan, kita akan mengupasnya lebih dalam lagi di pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman, saya Talarania Hasanah, mahasiswi akuntansi Universitas 11 Maret tahun angkatan 2019. Mungkin jika teman-teman ingin mampir juga ke rumah saya juga diperbolehkan. Rumah saya ada di Kebumen, Jawa Tengah. Jika ingin mampir, silakan bisa kabar-kabar saja. Oke, kita langsung masuk ya ke pembahasan. Nah, kita masuk nih teman-teman ke pembahasan yang pertama gitu ya. Mungkin saya terlebih dahulu nih menanyakan gitu ya, menanyakan pertanyaan ini ke teman-teman. Teman-teman bisa jawab lewat chat, nanti bisa saya bacakan. Pernah nggak sih teman-teman gitu ya, menerima produk dalam keadaan yang cacat, atau mungkin kurang sempurna, nggak sempurna, atau hal lain yang mungkin kurang memuaskan bagi diri teman-teman gitu ya. Silakan bisa dijawab. Wah, ini sudah ada yang menjawabnya. Pernah, Kak? Alhamdulillah belum pernah, Kak. Oke, Masya Allah. Untuk sekali ya, bervariasi gitu ya. Mungkin di sini kita tahu gitu ya, bahwa di dalam perusahaan gitu ya, mungkin ada produk-produk yang mungkin cacat atau mungkin benar-benar sempurna ya, kita tahu itu. Tapi ketika sampai di tangan tangan konsumen gitu ya, itu dari perusahaannya tuh biasanya memastikan kembali gitu. Ada yang namanya quality control dan ada juga yang namanya quality assurance gitu ya. Nah, di sini kita akan lebih mengupasnya tuh yang quality controlnya. Gitu. Jadi jika teman-teman gitu ya, jika teman-teman itu pernah gitu ya, itu mungkin sangat-sangat wajar gitu ya, sangat-sangat wajar ketika kita jadi konsumen gitu ya, kita mendapatkan barang yang mungkin kurang sempurna gitu ya, atau cacat dalam keadaan yang mungkin nggak bisa digunain kayak gitu-gitu. Itu memang biasanya terkadang tuh terjadi di dalam dunia bisnis. Jadi apa namanya, layaknya gitu ya, layaknya produksi gitu ya, produksi pada setiap proses produksi dalam perusahaan kayak gitu ya, selalu terdapat produk gitu ya yang mungkin tidak sesuai gitu dengan spesifikasi produk yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Mungkin ya kayak tadi, mungkin kekecilan atau mungkin kegedean atau mungkin kayak ada misal di produksi baju ada kancing yang lepas, atau mungkin ada resleting yang kurang bisa digunain gitu-gitu. Itu benar-benar apa namanya, kadang terjadi gitu. Nah, hal ini gitu ya dapat disebabkan oleh banyak faktor nih teman-teman, banyak faktor yang
mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi pada proses produksi maupun yang terjadi di dalam manajerialnya. Nah, jadi nilai cacat dari produksi ini gitu ya, itu tentunya gitu ya di dalam suatu bisnis kita perlu menurunkannya gitu, menurunkannya demi meningkatkan gitu ya, demi meningkatkan hasil produksi yang ada di dalam perusahaan. Nah, untuk penurunan faktor cacat produk, maka di dalam perusahaan itu menerapkan yang namanya pengendalian kualitas atau quality control. Nah, kita next. Kita akan masuk nih langsung ke quality control. Jadi ketika ada ibaratnya untuk mengurangi cacat-cacat yang tadi gitu ya, di dalam suatu produk, itu akan ada yang namanya quality control atau pengendalian kualitas. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut nih teman-teman. Nah, oke. Mungkin sebelum kita masuk kayak gimana sih sebenarnya quality control itu, kemudian cara kerjanya kayak gimana, terus apa aja sih manfaatnya buat perusahaan kayak gitu, kita masuk dulu nih ke definisi kualitas terlebih dahulu. Tentunya menurut para ahli ya teman-teman. Jadi menurut para ahli, yang pertama ini ada dari Duran pada tahun 1962, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Kemudian dari Crosby 1979, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectivity. Nah, kemudian dari Deming 1982, kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa depan. Kemudian dari Feigenbaum 1991 menjelaskan bahwa kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufaktur, dan maintenance dalam yang mana dalam produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi banyak sekali gitu ya teman-teman definisi dari kualitas itu sendiri. Nah, sebenarnya ciri-ciri kualitas itu seperti apa gitu ya? Kita masuk dari menurut Winarti 2009 itu menyebutkan bahwa kualitas suatu produk itu ditentukan oleh ciri-ciri produk itu sendiri. Gitu. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa? Kita bedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada fisik, gitu ya. Ada fisik. Jadi kayak misalnya panjangnya, kemudian berat ringannya, voltasenya, dan juga bisa juga kekentalan suatu produk gitu ya. Ketika emang produk itu kayak bentuk cairan kayak gitu. Kemudian dari indranya gitu ya, dari indranya misal rasanya manis, asin, kemudian apa namanya ada rasa-rasa pahitnya atau enggak gitu. Kemudian penampilannya tuh menarik nggak sih gitu ya? Atau mungkin penampilannya ini kurang wow gitu, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Atau dari indera juga bisa berupa warna gitu ya, berupa warna kayak misal warnanya tuh cerah atau mungkin warnanya tuh gelap. Baiknya tuh ini kalau produk ini warnanya tuh gelap, warna ini produk itu warnanya lebih cocok yang terang. Kemudian ciri yang ketiga itu ada orientasi waktu. Nah, ini kayak misal gitu ya, kayak sesuatu itu dapat dipercaya, dapat diandalkan gitu ya. Kemudian dapat dipelihara juga gitu. Barang itu gitu ya, barang itu tuh dapat dipelihara, kemudian juga mudah untuk dirawatnya gitu.
Oke, itu ciri-cirinya gitu ya. Jadi menurut dari ciri-ciri ketiga kategori gitu ya. Ibarat ketiga kategori ini bisa dilihat gitu ya bahwa suatu kualitas tuh bisa terpenuhi ketika ciri-ciri ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan dan juga pelanggan. Oke, kita masuk gitu ya, kita masuk ke definisi pengendalian kualitas gitu ya, dari definisi quality control gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke definisi ini gitu ya, jadi kita perlu tahu nih teman-teman bahwa quality control gitu ya, pengendalian kualitas ini merupakan suatu bagian yang penting gitu, suatu bagian yang mungkin terpenting gitu ya di dalam suatu pabrik, di dalam suatu perusahaan yang mana gitu ya, hal ini tuh dikarenakan di dalam suatu perusahaan itu harus memberikan yang terbaik gitu, harus memberikan yang terbaik tentunya untuk pelanggannya, untuk kebutuhan para pelanggannya tuh ya harus memberikan yang terbaik, nggak boleh ada yang cacat gitu. Dan kualitas itu gitu, kualitas itu tuh yang bisa menilai itu dari pelanggannya. Ketika mungkin dari segi perusahaannya gitu ya, mungkin sudah menganggap bahwa itu baik gitu. Tapi belum tentu gitu ya, dari pelanggannya tuh menganggap itu sebagai hal yang baik juga gitu. Jadi dalam proses produksi gitu ya, yang dilakukan dalam perusahaan gitu ya, itu diperlukan adanya pengawasan gitu ya, intensif supaya cacat-cacat yang tadi gitu ya, nggak ada di dalam suatu produksi itu dapat diminimalisir gitu. Termasuk gitu ya, perlu pengawasan gitu terhadap kayak bahan baku materialnya yang digunakan tuh yang kayak gimana sih, karena bahan baku dari material gitu ya, kualitasnya tuh juga sangat berpengaruh gitu terhadap kualitas akhir gitu. Output yang dihasilkan tuh juga berpengaruh gitu. Ibarat ketika bahan bakunya baik gitu ya, bahan bakunya itu yang kualitasnya bagus gitu, outputnya juga akan bagus. Nah, kita masuk nih ke definisi pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas itu apa sih gitu ya? Kita masuk ke aktivitas teknik gitu ya. Jadi pengendalian kualitas itu aktivitas teknik dan manajemen yang dengan aktivitas itu ukuran diukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkannya dengan spesifikasi atau persyaratan, kemudian dan mengambil juga tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar. Jadi ibarat kayak penyesuaian gitu antara yang memang sudah jadi prosedur dan juga yang dihasilkan. Dan ini ada beberapa definisi dari ahli juga. Ini menurut Winarti 2009, pengendalian kualitas adalah penggunaan teknik dan kegiatan dalam mencapai, menopang, dan meningkatkan kualitas suatu produk dan juga layanan. Kemudian, menurut Sritomo 2006, pengendalian kualitas adalah suatu sistem verifikasi dan penjagaan atau perawatan dari suatu tingkatan atau derajat kualitas produk atau proses yang dikehendaki dengan cara perencanaan yang bersama, pemakaian peralatan yang sesuai, inspeksi yang terus-menerus, dan tindakan korektif bila mana diperlukan. Jadi, ibarat pengendalian kualitas ini itu
sudah ada prosedurnya, sudah ada standarnya, kemudian ada pelaksanaannya, itu dijaga, dipantau gitu. Dan ketika ada yang kurang sesuai, itu akan dikoreksi gitu. Oke, kita next. Jadi buat disimpulkannya gitu ya, quality control atau di sini pengendalian kualitas gitu, adalah salah satu teknik untuk memastikan bahwa produk akhir telah memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang ditetapkan. Proses ini jadi salah satu faktor penting dalam persaingan pasar karena hubungannya dengan kualitas yang sering dijadikan sebagai tolok ukur dan pembeda dari suatu produk antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. Jadi di sini gitu ya, bahwa quality control itu benar-benar ibarat faktor penting gitu untuk kita bisa dapat bersaing di pasar. Apalagi sekarang sudah eranya semakin canggih, semakin maju juga gitu ya di era digital ini. Kita perlu nih quality control yang benar-benar bisa memastikan gitu bahwa kualitas produk yang kita hasilkan, kualitas jasa mungkin ya, jasa yang mungkin kita berikan juga gitu, itu benar-benar yang terbaik gitu untuk pelanggan yang akan menggunakan produk kita. Sehingga ketika kita sudah memberikan yang terbaik, nantinya pelanggan itu akan puas dan akan order kembali kayak gitu. Oke, kita masuk lagi gitu ya, bahwa quality control gitu ya di dalam suatu perusahaan bisnis gitu ya, itu perlu diterapin teman-teman, karena quality control ini gitu ya memiliki kemudahan untuk memenuhi standar yang dipertahankan atau mungkin bahkan ditingkatkan. Dan di proses ini gitu ya, proses ini tuh mengharuskan bahwa perusahaan itu berusaha untuk mencapai kesempurnaannya. Kayak ibarat ya perusahaan itu memberikan yang terbaik gitu. Dan di dalam perusahaan bisnis ini gitu ya, itu tuh quality control akan juga memudahkan untuk memenuhi permintaan konsumen gitu, permintaan konsumen yang ibarat meminta produknya itu mungkin lebih baik lagi. Kemudian proses ini juga dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin dapat berimbas ke kerugian bisnis itu sendiri gitu, karena suatu produk ketika ada cacat gitu ya, mungkin itu bakal ngefek banget ke kerugian bisnis itu sendiri. Dan biasanya gitu ya, perusahaan itu wajib menerapkan ya ini quality control ini untuk yang mereka perusahaan-perusahaan ini bergerak di dalam industri jasa ataupun industri barang gitu, barang atau jasa. Oke, mungkin kita lanjutkan gitu ya, kita lanjutkan bahwa quality control gitu ya, quality control ini singkatnya tuh ya sebagai peninjau gitu, ibarat peninjau kualitas di dalam suatu produk yang terlibat dalam suatu produksi gitu. Dan pada penerapannya gitu ya, quality control ini memang dilakukan oleh personal pelatihan gitu, yang membuat tolak ukur untuk kualitas produk dan menguji secara signifikan. Meski begitu gitu ya, meski ada personal pelatihannya,
proses ini gitu ya menjadi tanggung jawab seluruh karyawan gitu ya, seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan, karena ketika tidak menjadi satu kesatuan gitu ya, dia akan malah tambah memecahkan masalah yang ada. Mungkin semakin banyak produk yang cacat, semakin banyak konsumen yang tidak puas dengan produk yang perusahaan berikan. Dan setiap perusahaan yang menerapkan quality control ini gitu ya, harus memiliki pedoman kualitas yang disebut dengan quality manual. Jadi kayak buku pedoman kayak gitu, panduan gitu, panduan kualitas ke berbagai unit kerja gitu, unit kerja dan departemen yang ada di dalam perusahaan. Dan dengan adanya pedoman ini gitu ya, setiap individu itu dapat menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan gitu ya, apa yang mereka kerjakan di dalam perusahaan itu menjadi tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab dan wewenangnya dalam keberlangsungannya gitu, keberlangsungan produk dari sistem produksi itu gitu. Jadi baik ketika produk itu dibuat dari awal hingga menjadi produk yang siap untuk dijual. Dan apa namanya, sebenarnya kita udah bahas ya tentang quality control banyak hal gitu. Sebenarnya tujuan utamanya tuh apa gitu ya. Jadi tujuan utama dari quality control gitu, yang sangat-sangat utama itu memastikan bahwa produk yang akan dikirimkan atau dikonsumsi pelanggan itu bebas dari kerusakan atau cacat dan dapat diterima sesuai dengan persyaratan kualitas yang sudah ditentukan. Jadi dengan adanya standar, dengan adanya penjagaan, dengan adanya koreksi gitu ya, yang ada di dalam quality control ini gitu, itu akan membantu gitu, perusahaan itu memastikan produk yang mereka jual itu produk yang benar-benar terbaik gitu untuk pelanggan-pelanggannya. Kemudian kita masuk lagi gitu di dalam quality control gitu, terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan teman-teman. Karena ketika mungkin kita lupa nih untuk memperhatikan ketiga unsur ini, kita akan mengalami masalah gitu, akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan quality control ini. Dan unsur yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada kontrol dan manajemen yang harus memiliki proses-proses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik. Jadi adanya kontrol dan manajemen yang memang sudah terkelola dengan baik gitu. Tidak membuat dari awal, tapi memang ibarat sudah ada yang memang terkelola gitu, terkelola dan itu sudah terukur kayak gitu. Dan ini juga ada kriteria integritas dan kriteria dalam suatu identifikasi catatan. Kemudian unsur yang kedua itu ada kompetensi gitu ya. Jadi untuk mengawal kualitas gitu, kualitas dari produk apa yang dihasilkan dari perusahaan, maka harus adanya kompetensi setiap pegawainya atau mungkin pokoknya orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan juga kualifikasi. Ketika pegawainya ini kurang terampil gitu, kurang di dalam pengetahuannya atau mungkin kurang pengalamannya gitu, ini juga akan menjadi masalah di dalam perusahaan melakukan quality control. Kemudian yang ketiga itu didukung dengan elemen lunak seperti kepegawaian, integritas, kepercayaan, kemudian budaya organisasi, motivasi dan juga semangat tim yang mendukung kualitas. Dan ya elemen lunak ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Ketika memang di dalam tim itu kurang solid gitu ya, maka quality control ini akan sedikit terhambat karena ketika
si departemen A misal membutuhkan bantuan dari departemen B gitu dan mereka hubungannya kurang baik gitu ya, maka quality control yang sedang diupayakan gitu di dalam perusahaan ini akan terhambat gitu. Dan ketika unsur-unsur ini dapat terpenuhi, maka quality control tentunya akan berjalan dengan baik. Kemudian apa aja sih manfaat dari quality control khususnya untuk bisnis gitu ya? Untuk bisnis, jadi selain untuk kayak ibarat melihat kualitas dari produk gitu ya, quality control ini juga memiliki manfaat lain untuk menunjang kelangsungan perusahaan dan juga dapat bertahan lah ibarat gitu. Manfaat quality control mendukung perusahaan untuk bertahan pada persaingan pasar. Apa aja? Yang pertama itu konsistensi produk. Jadi produk yang melewati proses quality control gitu ya, konsistensinya itu akan terjaga teman-teman, bahwa dari bahan mentah sebelum diproduksi, karena ya penentu kualitas akhir karena penentu kualitas akhir itu yang dihasilkan gitu, kualitas akhirnya yang dihasilkan dari pokoknya dari awal hingga akhir itu benar-benar terjaga gitu konsistensinya. Dengan kata lain gitu ya, dengan kata lain setiap yang berwenang gitu di dalam quality control ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diberikan dan tidak ada kecacatan sedikit pun atau kerusakan sebelum produk atau layanan ini diluncurkan kepada pelanggan. Kemudian manfaat yang lain itu ada menjaga kepuasan pelanggan. Jadi dengan diterapkannya quality control, ini dapat mengurangi dan menghindari kesalahan fatal yang tidak terdeteksi. Kayak ibarat jika kita melewatkan quality control ini gitu ya, kayak ibarat diabaikan dalam sebuah perusahaan, ini dapat membuat pelanggan itu tidak ingin membeli lagi gitu, tidak ingin membeli produk kita lagi, kayak ibarat kapok gitu, tidak puas gitu dan tidak ingin mengulangi kesalahan gitu. Ibarat dari pelanggannya pun menganggap bahwa kesalahan dalam membeli gitu, kesalahan dalam membeli, kenapa bisa beli di perusahaan ini yang produknya itu kurang berkualitas. Jadi dengan adanya quality control ini dapat memenuhi keinginan pelanggan terhadap suatu produk ataupun layanan gitu. Dengan standar yang ada, dengan standar yang baik gitu, yang sudah ditentukan sebelumnya, kepuasan pelanggan itu akan terjaga dan tentunya akan mempengaruhi dari aspek customer loyalty. Jadi customer itu akan lebih loyal gitu ke perusahaan yang memang memberikan produk yang terbaik. Kemudian manfaat yang lain itu ada meningkatkan efisiensi perusahaan. Jadi dengan ini ya, jika quality control ini tidak diterapkan gitu ya, bisa saja gitu ada kesalahan atau kerusakan produk setelah diluncurkan gitu ya, dan tentunya hal ini harus diperbaiki. Terlebih gitu ya, terlebih jika produk ini sudah diluncurkan, sudah didistribusikan ke pelanggan, maka produk akan memakan waktu yang lebih lama lagi untuk diperbaiki ulang. Makanya dibutuhkan quality control sejak awal untuk menghindari kerusakan yang mengakibatkan ibarat kerja berkali-kali gitu, kerja berulang kali ketika ada produk yang cacat dan sudah didistribusikan kepada pelanggan.
Dan tentunya gitu ya, dan tentunya hal ini yang membuat efisiensi dari perusahaan gitu. Dari mungkin tenaganya itu bisa difokuskan ke hal lainnya gitu, atau mungkin biayanya juga bisa difokuskan ke hal lain yang mungkin lebih membutuhkan. Ibarat kayak mungkin ekspansi bisnis yang mungkin akan lebih diperluas atau mungkin hal-hal lainnya. Nah, jadi itu manfaat-manfaat dari quality control yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat gitu, bahwa banyak banget gitu manfaat quality control di dalam perusahaan. Dan tentunya itu membuat perusahaan itu sebaiknya gitu. Alangkah lebih baiknya benar-benar memperhatikan di dalam aspek quality control ini. Dan untuk ibarat melihat kecacatan yang ada di dalam produk, itu ada ini nih teman-teman, diagram Pareto. Jadi menurut Durante 2005, diagram Pareto ini merupakan suatu gambar yang mengurutkan jenis-jenis cacat dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Hal ini membantu menemukan permasalahan yang paling penting untuk diselesaikan dari ranking tertinggi sampai masalah yang tidak harus segera diselesaikan, yaitu ranking terendah. Jadi ibarat di sini ketika ada produk gitu ya, itu tuh dilihat mana yang paling cacat atau mana yang masih bisa ditolerir gitu. Atau mungkin nggak harus diselesaikan pada waktu itu juga. Gitu. Jadi diurutkan gitu dari yang tertinggi hingga terendah. Dan pada proses penyusunan diagram Pareto ini ada beberapa langkah teman-teman. Ada 6 langkah. Yang pertama itu menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya kayak berdasarkan masalahnya, penyebabnya, atau mungkin jenis ketidaksesuaiannya, gitu. Jadi dikelompokkan dulu, diklasifikasikan. Kemudian yang kedua itu menentukan satuan yang akan digunakan untuk membuat urutan karakteristik tersebut, kayak misal rupiah kah, atau mungkin frekuensi kah, atau unit atau sebagainya, kayak misal di dalam produk gitu ya, satuannya misal unit, kita pakai unit, atau mungkin satuan-satuan yang lain. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Jadi sebisa mungkin gitu ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian yang kelima itu menghitung frekuensi kumulatif atau presentase kumulatif yang digunakan. Dan yang terakhir itu membuat diagram batang yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing dari kategorinya. Jadi dengan adanya diagram ini nanti juga akan membantu gitu, mana yang perlu diperhatikan lebih lanjut, mana yang mungkin masih agak bisa nantian deh gitu. Dan diagram Pareto ini tuh benar-benar membantu gitu untuk melihat masalah mana yang paling dominan, sehingga kita tahu gitu prioritas masalahnya tuh ada di mana, dan akan lebih mudah untuk menyelesaikan prioritas dari masalah itu sendiri. Kemudian ada diagram lain yang bisa melihat kecacatan dari suatu produk juga, itu ada fishbone diagram atau diagram tulang lunak gitu ya, atau kata lainnya itu diagram sebab akibat gitu.
cause and effect diagram. Jadi diagram ini gitu ya, itu berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan karakteristik kualitas output dari kerjanya. Dan di samping untuk mencari penyebab-penyebab gitu ya, penyebab-penyebab apa dari masalahnya gitu ya, ini tuh juga benar-benar membantu mana sih masalah yang sesungguhnya, penyebab yang sesungguhnya dari suatu masalah itu sendiri gitu. Dan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan dari kualitas hasil kerjanya gitu ya, maka diperlukan 5 faktor yang bisa memberitahu gitu, ibarat 5 faktor yang signifikan yang perlu diperhatikan gitu. Apa saja? Itu yang pertama ada man gitu, atau manusia gitu. Jadi bagaimana di dalam pengelolaan perusahaan itu dari manusia-manusianya itu sendiri, kayak pegawainya itu kayak gimana, terus pekerjanya itu terlibat siapa aja gitu. Kemudian ada juga metode kerja atau work method. Jadi metode apa sih yang digunakan di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada mesin atau peralatan kerja, atau di sini tuh apa saja sih mesin-mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dari produk yang perusahaan itu tawarkan. Apakah ada mesin-mesin yang kurang baik, atau mungkin mesinnya ini masih baik kok, tapi kenapa produk yang dihasilkan itu masih kurang memuaskan, mungkin di aspek-aspek yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada bahan baku atau material. Jadi kita juga perlu memperhatikan gitu material yang digunakan, apakah sudah baik atau mungkin perlu dilihat lagi gitu. Kemudian yang kelima itu ada lingkungan kerja. Jadi perlu juga dilihat lingkungan kerjanya itu mendukung nggak sih untuk ibarat membuat produk yang berkualitas. Itu juga perlu melihat itu. Karena lingkungan kerja juga sangat berpengaruh gitu untuk suatu perusahaan. Dan untuk yang selanjutnya gitu, kita masuk ke cara kerja quality control. Jadi secara umum gitu, pengawas quality control itu akan memastikan produk itu sesuai dengan standar perusahaannya. Tujuannya untuk melindungi konsumen dari produk cacat atau rusak yang hubungannya pada reputasi perusahaan. Tentu gitu ya, ketika di dalam suatu perusahaan itu ada produk yang cacat atau rusak gitu, maka perusahaan itu akan mendapatkan cap yang kurang baik itu di dalam masyarakat, atau pelanggan itu bisa memberikan komentar-komentar negatif ke dalam perusahaan dan menyebarluaskan gitu ke orang-orang lain. Dan ketika gitu ya di dalam perusahaan menemui permasalahan gitu di dalam quality control, maka pengawas bersama para supervisor itu atau pemangku bisnis itu bekerja sama untuk memperbaiki masalah. Jadi ketika ada masalah tuh tidak hanya pengawas saja yang mengatasinya, tetapi juga bersama supervisor gitu, memperbaiki apa sih masalahnya gitu. Maka dari itu gitu ya, quality control bukan hanya tanggung jawab dari pengawas saja, tetapi seluruh tim perusahaan. Siapapun gitu, siapapun yang ada di dalam perusahaan itu mempunyai tanggung jawab yang sama gitu untuk menjaga kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Nah, jadi gitu ya teman-teman,
quality control di sini ya merupakan aspek penting gitu di dalam perusahaan. Tujuannya untuk memastikan kualitas sudah sesuai dengan standar perusahaan, kelayakan di pasaran, dan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Mengingat kualitas yang sering dijadikan sebagai tolak ukur, tiap produsen harus selalu mencari cara untuk meningkatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ataupun kesesuaian terhadap kebutuhan. Jadi di sini perlu nih kita lihat lagi gitu ya, bahwa quality control ini benar-benar penting gitu teman-teman di dalam suatu perusahaan untuk membantu perusahaan itu membuat gitu ya, menghasilkan produk yang terbaik gitu untuk para pelanggannya. Nah, sekian, terima kasih. Apabila teman-teman masih ada yang ingin berdiskusi, jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan juga, silakan teman-teman bisa raise hand atau mungkin teman-teman juga boleh banget menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik. Di sini sudah ada yang raise hand. Ada Kak Dini Angelita. Silakan Kak Dini menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Tala atas waktunya. Nah, saya mau bertanya nih Mbak, di dalam perusahaan itu kan kalau tidak salah selain quality control ada juga yang namanya quality assurance. Nah, apa sih Mbak sebenarnya quality assurance itu dan bagaimana perbedaannya dengan quality control? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Dini, pertanyaannya sangat bagus gitu ya. Mungkin izin langsung jawab. Tadi memang saya juga sempat menyebutkan gitu ya di awal bahwa memang ada quality assurance gitu ya. Dan itu apa sih gitu ya? Jadi quality assurance ini gitu ya, kayak suatu usaha gitu untuk meyakinkan atau menjamin suatu kualitas dari produk itu sehingga suatu produk itu tuh benar-benar diyakinkan berhasil secara keseluruhannya gitu di dalam suatu organisasi. Bahkan quality control ini gitu ya, quality assurance ini gitu ya, menjadi bagian manajemen gitu ya, yang bertugas untuk membuktikan kalau kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu ya memang yang terbaik gitu dan tidak ada cacat apapun gitu sebelum pada akhirnya produk itu akan diberikan ke pelanggan gitu sebelum ke tahap akhir, sebelum dijual gitu. Jadi adanya quality assurance ini gitu ya, itu melihat sebenarnya produk ini tuh sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan atau belum. Jadi ketika yang pertama tuh ada quality control dulu gitu ya di dalam suatu produksinya, kemudian setelah ada quality control itu ada quality assurance gitu yang memastikan gitu, ibarat sudah ada quality control tapi memastikan lagi gitu produk yang perusahaan jual itu memang sudah benar-benar produk yang terbaik tuh. Dan perbedaannya tuh apa aja sih gitu ya antara quality control dan juga quality assurance. Jadi yang pertama itu mungkin bisa dilihat dari fokus kerjanya gitu ya. Fokus kerja dari quality control itu gitu ya untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat pada suatu produk sebelum produk itu dipasarkan kepada konsumen gitu. Jika ternyata kualitas produk ini belum terpenuhi gitu ya, maka bagian quality control ini yang akan bertanggung jawab
memperbaikinya. Dan sedangkan ketika di quality assurance ini gitu ya, lebih menjamin pada pemenuhan kualitas suatu produk yang ketika sudah apa ya, terdistribusikan kepada pelanggan gitu. Jadi jika ada ketidaksesuaian gitu, maka standarisasi ini bisa langsung diperbaiki gitu. Diperbaiki sebelum produk ini diproduksi. Gitu. Kemudian perbedaan yang selanjutnya gitu ya, mungkin bisa juga dilihat dari tujuan gitu, tujuan yang ingin dicapai. Dari quality control gitu ya, itu bisa dilihat gitu ya, dilihat bahwa quality control itu untuk menguji gitu, menguji proses, tapi pada produk yang sudah selesai dikembangkan gitu. Singkatnya, sebelum produk dijual pasaran gitu ya, maka quality control itu juga kayak mengecek apakah sudah sesuai atau belum, untuk menghindari barang yang tidak sesuai dengan permintaan konsumennya. Kemudian jika di quality assurance gitu ya, itu sebenarnya hampir sama sih. Cuma quality assurance itu melakukan pemeriksaan juga, tapi lebih ke proses pengembangan produk gitu sebelum dicek oleh quality control gitu. Jadi quality assurance ini melihat dulu apakah produk yang dulu itu ukurannya sudah sesuai atau belum gitu. Potongan dari produk itu salah atau enggak gitu. Kemudian mungkin perbedaan yang selain dua tadi gitu ya, itu bisa dilihat dari kapan profesi quality control dan quality assurance itu dibutuhkan. Jadi untuk quality control itu dibutuhkan sesudah proses produksi gitu. Jadi sesudah proses produksi itu berlangsung, maka quality control itu diperlukan. Jadi memang jika terdapat ketidaksesuaian pada produk, maka quality control itu akan membuat laporan yang berhubungan dengan kesalahan dari produk itu sendiri. Dan sedangkan gitu, quality assurance itu dibutuhkan sebelum proses produksi berlangsung gitu. Jadi bagian quality assurance ini akan membuat perencanaan gitu. Perencanaan yang mana kayak membuat SOP, kemudian juga spesifikasi produk itu sendiri kayak gimana, yang nantinya akan dicek lagi gitu oleh quality control untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Jadi ibarat siklusnya itu dari quality assurance, terus quality control, kemudian ketika ada yang kurang sesuai lagi juga akan kembali lagi ke quality assurance kayak gitu. Bagaimana Kak Dini, apakah dapat dipahami atau mungkin ada feedback? Baik, penjelasannya sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak Tala. Oke, terima kasih kembali. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mbak Tala. Oke, silakan Mbak Ida. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Izin bertanya mengenai pengendalian kualitas tadi. Dengan adanya pengendalian kualitas itu sendiri, akankah hal tersebut itu pengaruh ke biaya, seperti biaya, waktu yang diperlukan oleh perusahaan dalam memproduksi produknya? Apakah ada pengaruhnya gitu loh? Terima kasih Mbak Tala. Oke, terima kasih Mbak Ida atas pertanyaan yang cukup menarik ya, tentang sebenarnya dengan adanya pengendalian internal, dengan adanya quality control ini, berpengaruh nggak sih ke biaya atau mungkin waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk membuat suatu produk gitu ya. Tentunya gitu ya, tentu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dan sangat
apa ya, ibarat membuat suatu perusahaan itu ya goyah gitu, goyah, ibarat goyah gitu ya, ibarat goyah di dalam di dalam waktu gitu, waktu pengerjaan, atau mungkin di dalam biaya untuk mengerjakan suatu produk itu sendiri gitu. Jadi ada penyesuaian-penyesuaiannya gitu ketika memang pengendalian kualitas ini gitu ya dilaksanakan, itu ya sangat berpengaruh pada biayanya atau waktunya gitu, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin di dalam perusahaan itu terlihat mungkin sepele gitu, tapi itu sangat berpengaruh gitu. Karena jika ada pengendalian kualitas ini gitu ya, maka proses dari pengendalian itu terjadi, dan ketika ada ketidaksesuaian gitu ya, ketidaksesuaian selain apa ya, selain yang dikualifikasikan gitu ya, maka mungkin biayanya itu akan bertambah gitu, akan membengkak. Kemudian juga waktunya juga mungkin akan lebih lama gitu, atau mungkin waktunya itu akan memerlukan waktu yang tidak seperti normalnya gitu. Dan sebaliknya gitu, ketika proses pengendalian kualitas ini tidak ditemukan gitu ya, tidak ditemukan ketidaksesuaian, ibarat ya sudah cocok semua dan tidak ada cacat sedikit pun gitu ya, maka biaya dan waktu yang diperlukan itu ya sesuai gitu dengan rencananya, biayanya itu nggak membengkak, atau mungkin bisa diminimalkan gitu, diminimalkan kembali gitu, dan waktu pengerjaannya itu dapat dipercepat juga mungkin, karena ya sesuai dengan rencana awalnya gitu, bahkan mungkin lebih baik lagi gitu. Bagaimana dari Mbak Nida, apakah ada tanggapan? Oh ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Atala. Oke, sama-sama. Oke, sepertinya sudah cukup ya teman-teman karena waktu yang terbatas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan ketika memang teman-teman ada yang ingin mempelajarinya lebih lanjut, boleh banget gitu. Teman-teman bisa belajar lagi gitu dengan berbagai sumber gitu, dengan berbagai narasumber juga. Mungkin teman-teman bisa ikut webinar-webinar yang lain yang bisa mendukung teman-teman untuk belajar ini. Dan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.